Apa sih yang membuat cerita dinilai baik? Cerita yang dinilai baik adalah cerita yang mengandung 5 unsur ini. Kalau kalian mau nambahin lagi, bisa tambahin di kolom komentar. Pasti gue baca. Kenalin, gue Kersons, dan gue suka bikin esai. Hari ini kita akan bahas tentang penyampaian cerita yang baik. Karena setelah gue buat video tentang Himmel kemarin, yang dimana gue bahas tentang pacing anime, gue nyadar sesuatu setelah menonton ulang Frieren, yaitu Frieren dapat menceritakan cerita yang seharusnya panjang, tetapi bisa disajikan ke penonton dalam kurun waktu hanya 9 menit. Menurut gue, Frieren itu anime yang cocok untuk ditonton berulang-ulang kali. Dan setiap nonton ulang, rasa penasaran kita itu gak hilang-hilang. Coba deh kalian nonton ulang Frieren, pasti kalian nemuin sesuatu yang baru. Baik itu dari detail kecilnya maupun ekspresi karakternya ketika ada di scene tertentu. Tapi apakah itu penting? Sangat. Kalau kita membaca sebuah cerita, semakin detail, semakin menarik kan? Ini yang gue rasain. Semakin gue immerse dengan dunianya, semakin gue menikmati apa yang gue tonton. Dan menurut gue, anime lain gak terlalu mempedulikan ini, karena mereka lebih fokus ke konflik utamanya. Lalu, kenapa Frieren bisa fokusin ke detail kecil ini? Karena Frieren tidak memiliki konflik utama yang besar. Tapi, ini untuk video nanti lagi ya. Tapi intinya adalah, bahwa Frieren memiliki detail kecil yang sangat diperhatikan. Mengapa gue harus menyebutin tentang detail kecil? Karena akan nyambung ke pembahasan mengapa Frieren bisa mempadatkan sebuah cerita panjang dalam waktu 9 menit. Sebelum kita bahas itu, kita akan bahas dulu penyampaian cerita yang baik, yaitu 5 poin tadi. Yang pertama itu adalah dipersatukan dalam plot. Simpelnya, kalau ada cerita yang berkesinambungan dan saling memiliki koneksi, itu akan menimbulkan kelogisan cerita. Karena terdapat hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah memiliki konflik. Mengapa penting? Ya, kalau gak ada konflik, otomatis ceritanya gak seru. Karena yang bikin penasaran sebuah cerita adalah konfliknya. Simpelnya, gak ada konflik, gak ada cerita. Bayangin nonton anime, pahlawannya langsung damai dalam 5 menit. Ya, ngapain ditonton? Konflik dibutuhkan, karena menurut gue, konflik adalah ceritanya itu sendiri. Konflik dibagi jadi 2, yaitu konflik internal dan eksternal. Kalau internal adalah konflik dengan pribadinya sendiri. Kalau konflik eksternal, itu individu versus entitas lain, mau itu kelompok ataupun alam. Lalu ada masuk akal dan menarik. Keduanya relatif, jadi gak gue bahas. Karena kelogisan dan ketertarikan untuk tiap orang itu bersifat berbeda-beda. Ada saja yang mengerti dan suka anime kompleks kayak Evangelion, tapi ada juga yang pusing ngeliat anime kompleks kayak gitu. Dan yang terakhir, cerita yang baik harus terstruktur, seperti pengalaman latar, tokoh, situasi, dan lain-lain. Menurut gue, Frieren memenuhi semuanya. Dari plot yang saling berkesinambungan, yang bisa dilihat dari perilaku Frieren pasca kematian Himmel, hingga cerita yang terstruktur. Biasanya sebuah cerita tentang perjalanan hidup, proses mengenal kehidupan di dunia, hingga kematian adalah sesuatu yang diceritakan dalam jangka waktu yang panjang, tetapi tidak dengan Frieren. Frieren menceritakan sebuah cerita penuh dengan konfliknya dalam kurun waktu 9-10 menit saja. Inilah yang ingin gue bedah. Mengapa cerita yang dalam waktu animenya bertahun-tahun bisa dipadetin menjadi 9-10 menit? Bukankah akan terlalu singkat, sehingga merusak detail-detail lainnya? Kuncinya cuma satu, yaitu cerita dan konfliknya harus simple. Yang gue sadarin dari cerita di episode 2 ketika Frieren disuruh untuk menafsirkan Grimoire Hater, ceritanya cuma satu, yaitu Hater memaksa Frieren mengasuh Fern. Ceritanya simple kan? Kita hanya diberi satu premis bahwa Frieren ditipu untuk mengasuh Fern sembari menafsirkan Grimoire yang Hater temukan sampai selesai. Menurut gue, karena premis yang simple ini, waktu yang panjang bisa dipangkas dan lebih dipadetin. Semua cerita tadi disajikan dalam kurun waktu hanya 9 menit.
Tetapi mengapa kita merasa itu sebagai cerita yang komplit? Inilah salah satu nilai plus dari Frieren. Frieren memiliki visual storytelling yang sempurna. Visual yang ada di anime Frieren tidak hanya sebagai tempat saja atau sebagai hiasan saja, tetapi merepresentasikan simbol yang krusial untuk development ceritanya. Jadi, anime ini menceritakan ceritanya dari perilaku atau aksi, bukan kata-kata. Kita ambil contoh saja catatan Frieren yang semakin tebal tiap detik di episodenya, atau rambut Fern yang semakin panjang. Hal-hal seperti ini membentuk visual bahwa dalam 9 menit itu terdapat proses waktu yang cukup lama di animenya. Serta anime Frieren tidak lupa menambahkan bumbu-bumbu emosional pada scene-scene-nya. Contohnya Heather yang tiba-tiba terjatuh menandakan bahwa waktu kematian Heather sudah dekat dan waktu untuk Fern menjadi fully developed mage itu semakin sebentar. Atau adegan di mana Frieren menatap Fern yang sedang tertidur, yang dimana salah satu cara yang keren untuk menyatakan bahwa Frieren bangga terhadap Fern. Semua teknik ini bisa dieksekusi oleh animenya dengan baik, mulai dari animasinya yang fluid dan natural, hingga sound effect yang menyentuh hati. Berkat tadi, animenya bisa memadatkan waktu yang lama dalam waktu 10 menit saja. Mengapa hal ini penting? Frieren adalah sebuah anime yang gue rasa temanya adalah bagaimana cara kita connect dengan orang-orang yang kita sayangi, dan bagaimana kita bisa membawa pengaruh dari sikap-sikap orang yang kita sayangi ke dunia nyata, agar jiwanya masih ada, walaupun mereka sudah tidak ada. Jadi, wajar saja bahwa teknik-teknik tadi harus bisa dieksekusi dengan baik. Kalau tidak, penonton akan kehilangan rasa emosional ketika menontonnya, yang membuat animenya tidak sebagus itu. Nah, tadi kan cuma ngambil waktu sebanyak 9 menit. Sisa episodenya menceritakan Frieren yang berusaha untuk mencari bunga Blue Moon Weed. Tetapi konfliknya adalah, bunga itu sudah bisa dianggap punah karena dalam 10 tahun terakhir tidak ada yang melihatnya sama sekali. Jelas, kalau tidak ada yang melihat sama sekali, bahkan seorang penanam bunga saja tidak pernah melihatnya, ya safe to say bahwa bunga itu punah kan. Frieren berkata lain, dia mencoba untuk mencari bunganya sambil menghabiskan waktunya di desa tempat dia mencarinya. 6 bulan telah berlalu, dan Fern mulai kesal dengan hal ini. Normal saja, Fern kesal karena untuk Fern, 6 bulan bukanlah waktu yang singkat untuk mencari sebuah bunga, apalagi Fern masih muda. Wajar saja, ngestak di sesuatu yang sama berlama-lama membuat dia kesal. Fern pun mencoba untuk membicarakannya dengan Frieren, sambil membawa sebuah kantung yang berisi biji-biji bunga yang memiliki keterkaitan antar spesies dengan bunga yang Frieren cari, dan memberikannya kepada Frieren berharap Frieren mengerti perasaannya dan segera move on. Walaupun Frieren mengerti perasaannya, Frieren hanya menjanjikan bahwa pencariannya akan berhenti sebentar lagi. Karena kesal dan terbawa emosi, Fern pun hampir membentak Frieren. Tetapi suatu kejadian mengalihkan perhatiannya, yaitu ketika seed rat atau tikus biji mengambil biji yang ada di kantung Fern dan pergi ke suatu tempat. Sebagai konteks, seed rat ini sudah sering muncul di episode ini. Melihat hal itu, Frieren pun menjelaskan kebiasaan dari seed rat itu. Setelah mengikutinya, Frieren pun menemukan sekumpulan bunga Blue Moon Weed. Kalau ceritanya diceritakan saja, pasti biasa saja. Karena ya cerita intinya adalah Frieren mencari Blue Moon Weed hingga akhirnya ketemu. Tetapi, mengapa saat gue nonton, gue merinding ketika Frieren menemukan sekumpulan bunga Blue Moon Weed itu? Gue nemu jawabannya dari Petox Anime. Kalau penasaran, cek aja channelnya. Keren-keren semua isinya. Dan jawabannya adalah world building Frieren yang indah. Gue gak bakal merinding di scene tadi hanya karena Frieren tiba-tiba nemuin bunga tadi. Tapi karena world building yang sangat hidup ini, gue bisa immerse dan berakhir dengan perasaan merinding ini. Kita bisa melihat kesempurnaan world building ini dari keseluruhan animenya. Detail-detail kecil di dunia Frieren itu sangat bermakna dan membuat dunianya menjadi hidup. Coba kalau tidak ada world building yang baik itu, Frieren tidak akan menjadi anime of the year. Ya walaupun ada faktor lain. Gue sadar, yang bikin cerita itu berkesan bukan hanya ceritanya, tapi bagaimana ceritanya dihidupkan. Dan Frieren berhasil melakukan itu. Udah segitu aja dulu, dadah.